Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 27 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-21, Ofisi Pekan Pertama, Peringatan Wajib Santa Monica. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Mada. Marilah kita memuji wanita yang tabah hati, terkenal di mana-mana karena kesuciannya. Penuh cinta pada Tuhan, teguh kuat dalam iman. Gagah ditempuhnya jalan, berpedoman pengabdian. Badan diatur puasa, hati dikuatkan doa. Maka kini menikmati kegembiraan surgawi. Terpujilah Allah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan kurnia kepada hamba yang setia. Amin. Pendarasan Mazmur. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasukkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Para wanita kudus berharap pada Allah dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Mazmur 44. Hatiku meluapkan kata-kata indah,
Aku mempersembahkan laguku kepada Raja. Lidahku bagaikan kerak pena juru tulis. Tereloklah baginda di antara manusia. Tampanlah wajah baginda. Terberkati oleh Allah selama-lamanya. Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan. Itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda. Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah. Dan lakukanlah perbuatan yang gagah. Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda. Bangsa-bangsa rebah dan takluk. Takhta baginda bertahan selama-lamanya. Tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur. Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman. Sebab itu baginda diurapi oleh Allah. Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja. Pakaian kebesaran baginda harum mewangi. Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri. Menggembirakan hati baginda. Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda. Permaisuri berdiri di samping baginda berhiaskan emas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para wanita kudus berharap pada Allah dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Dengan gembira dan sorak-sorai, mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Dengarkanlah hai putri, perhatikanlah dengan baik. Lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuhanmu. Putri kota Tirus datang dengan persembahan.
Para bangsawan mengharapkan kerelaanmu. Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata. Pakaiannya bersulamkan emas. Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja. Para putri raja-raja mengiringinya. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk. Masuklah mereka ke dalam istana raja. Para putera baginda akan melanjutkan kerajaan. Baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi. Semoga aku memasyurkan nama baginda turun-temurun. Maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan gembira dan sorak-sorai, mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Bacaan dari surat Paulus kepada Titus bab 3 ayat 3 sampai 15. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu, dan Apolos,
dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-144. Seorang petani tua pergi ke gereja setiap hari sebelum bekerja. Demikian juga sekembalinya dari kerja. Bapak Cavangeon, apa yang kau katakan pada Tuhan selama kunjunganmu ke gereja? Tanya Yohanes Maria Vianney. Aku tak mengatakan apa-apa padanya, Bapak Pastor. Aku memandangnya dan dia memandangku. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah, penghibur orang yang berduka cita, dengan belas kasihan Engkau sudah menerima cinta dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Agustinus puteranya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua, kami menangisi segala dosa
dan memperoleh kasih sayang rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.